warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan mempertemukan kita kembali dalam pengajian rutin KIDI kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaat dan membawa agama Islam yang sebagai satu-satunya agama yang diridai Allah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Kartomi Hamzah SAG yang pada kali ini akan membawakan tema janji-janji Allah pada hambanya. Waktu kita sampai 1:30 Ustadz. Kalau ada waktu 5-10 menit buat pertanyaan. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita hafazkan basmalah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin hadirat hamba-hamba Allah, jamaah dan anggota KIDI, itulah KIDI namanya ya, yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tentunya saya hormati semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita lantunkan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini dalam situasi yang sederhana, kita masih bisa meluangkan waktu untuk kembali kita bermuwajahah, bertatap muka dalam acara silaturahim yang kita isi dengan taklim, yang insya Allah ini semua menjadi salah satu amal baik kita, dan insya Allah amal baik kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan sedikit pelajaran yang kita akan peroleh pada hari ini, semoga insya Allah bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang saya hormati. Jadi pada siang hari ini tema yang saya angkat yaitu tentang masalah janji ya. Cuma kalau bicara masalah janji, ya kita pun pernah berjanji, ya toh? Pernah atau bahkan sering berjanji. Cuma yang namanya manusia ya kadang-kadang begitu, sering berjanji, sering mengingkari, ya kan? Ada nggak di sini yang berjanji tapi nggak pernah ingkar janji? Sekarang nggak ada ya. Walaupun hanya kepada anak kecil, minimal kita pernah ingkar janji, ya. Nah ternyata Allah juga punya janji sama kita, banyak. Cuma di sini ada perbedaannya. Jadi kalau kita manusia, walaupun nggak dibilang sering, kita mungkin pernah ingkar janji, sengaja atau tidak nih ya. Tapi kalau Allah itu nggak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah itu nggak akan ingkar janji. Makanya kalau kita bicara mengenai janji Allah kepada hamba-hambanya, ini yang kita kedepankan keimanan ini. Keimanan ya. Jadi kalau tanpa iman kita sulit memahami seperti apa kira-kira pengabulan janji itu kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah di sini para jamaah, kalau kita mau kaji ya banyak banget nih janji Allah dalam Al-Quran. Ya pokoknya di atas belasan lah gitu ya. Jadi kalau saya kaji semua, pertama kelamaan dan kebanyakan, satu itu. Yang kedua yang paling fatal, saya nggak hafal semua Pak. Ini paling fatal Pak ya. Jadi kalau sudah banyak, kalau hafal masih mending, ini udah banyak nggak hafal lagi. Tapi saya ambil beberapa aja lah ya. Ini mungkinnya waktu juga nggak begitu banyak. Ada beberapa poin barangkali janji Allah ini yang barangkali match dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama itu janji Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, nanti aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi Allah janji tuh, kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Bahkan ada hadis penguat nih ya, yang bilang begini bahwa siapa orang, kata Rasulullah, yang ingat kepada Allah waktu kaya, waktu jaya, waktu punya, waktu kuasa, dia ingat kepada Allah. Kapan-kapan dia susah, gantian Allah ingat kepadanya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau bicara masalah zikir, saya kira ya tiap saat, tiap waktu. Jangan nungguin kepentok dulu baru ingat Allah. Nungguin sakit, nungguin di PHK, nungguin nganggur, ya kan? Nungguin ditolak cintanya, nungguin apa lagi? nungguin susah. Oh, dia manggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dimanapun kita ingat kepada Allah. Jadi gini, memang kadang-kadang ada orang yang baru ingat kepada Allah ketika dia sudah sakit. Contoh, waktu kerja aktif kan dia sibuk, itu yang namanya ibadah ya asal kena aja dah. Alhamdulillah. Itu kerja, kalau kerja itu kesannya kayak nggak bakal mati-mati. Siang, pagi, sore, malam kerja terus. Rumahnya dekat masjid, nggak pernah ke masjid. Waduh. Pokoknya sibuk ya untuk ibadah, untuk kerja, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kadang-kadang begitu udah sakit, baru diingat kepada Allah. Ada yang udah kena penyakit gulanya gula basah, ya enggak, korengan kakinya, pincang-pincang, baru ke pengajian. Alhamdulillah. Boleh nggak begitu? Boleh nggak begitu? Boleh aja. Nah, kasihan Pak. Kok nungguin korengan dulu baru mau ngaji? Mungkin kalau nggak begitu, dia nggak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, nanti aku pun akan ingat kepada kalian. Ini penting ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa orang, kata Rasulullah, ingat kepada Allah waktu dia kaya, waktu dia punya dan kuasa, kapan-kapan dia susah, dan pasti kita bakal susah, gantian nanti Allah ingat kepada kita. Ada yang nyautin, Pak Ustadz, saya mau orang kaya, nggak bakal susah. Es kemong campur roti bang. Kalau ngomong hati-hati, ini dunia cuy. Ya enggak? Dunia apa? Yang kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Ini nggak ada yang abadi nih, ya kan? Bahkan kalau kata orang tua dulu mah, dunia ini seperti roda pedati gitu loh. Kalau sekarang kita di atas, besok lusa kita di bawah gitu. Jadi kalau bicara masalah kapan Pak saya bakal susah, tunggu aja. Pasti kita akan susah, ngerasain sakit, kehilangan, kesedihan. Itu kita akan diingat oleh Allah tuh. Kalau kita waktu lagi punyanya nih, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Ada yang tanya, Ustaz bagaimana cara ingat kepada Allah? Apa kita mesti qomat kamit Pak, kemana-mana zikir kepada Allah bawa tasbih? Begini aja deh. Kalau untuk alat ya, alat. Kalau untuk itu zikir yang emang ada hitungannya dan kita kerjakan ba'da sholat fardu, is oke, silakan Pak Unggul. Tapi kalau fi ayyi makanin, dimanapun kita ingat kepada Allah yang gak ada hitungannya, sekira untuk alat jangan dipakai dah. Kenapa? Ini rawan penyakit ria. Coba ente naik bis. Semua orang mungkin zikir kepada Allah ya, coba dalam hati. Ente zikir diri di pojokan pakai tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini yang tawa siapa nih? Siapa yang tawa? Setan. Ya kan?
Karena beda sendiri ini. Ini khawatir kita penyakit ria. Jadi kalau untuk zikir yang fi ayyi makan, dalam hati kita simpen Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak komat kamit, tapi simpen Allah. Nah, jadi gini, biasanya kalau di dalam hati manusia itu ada Allah, ya. Apapun kondisi yang dia hadapi, seketika itu pula dia terkejut, entah bahagia, entah kecewa, atau mungkin tersiksa, itu biasanya ucapan yang loncat itu ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Coba dah. Saya bukan nyuluh ya, ini contoh aja. Coba kalau ente kagetin teman ente yang lagi melongok, apa ucapannya? Apa ucapannya? Ucapannya dia apa? Itulah isi hati dia. Jadi kalau orang ngelantur itu kan nggak ada isi dia. Jadi begitu dia dikagetin atau kaget, ya paling halusnya copot-copot. Bahkan kalau yang latah Pak Unggul, maaf ya, yang latah nih, bahaya itu. Tapi kalau orang-orang yang di sininya ada Allah nih, kaget aja, astagfirullah, kan gitu. Woi, dapat apa namanya promosi barangkali begitu, karirnya, alhamdulillah. Bahkan untuk hal-hal sifatnya memuji pun ucapannya pada subhanallah. Karena pada sini ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita secara harfiah enggak kelihatan sedang berzikir, tapi simpan Allah dalam hatimu, sebut Allah dalam hatimu, maka engkau termasuk orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita kerjakan, insya Allah Allah ingat kepada kita. Nah, yang paling gampang sih habis sholat dah kita zikir. Ya, maaf ya, saya perhatikan nih beberapa hari belakangan ini ya di musola saya, itu ada orang yang kalau zikir cepet banget. Ya mungkin kalau orang yang nggak tahu, yang menduga orang itu nggak pernah zikir. Padahal sebetulnya gini Pak Unggul, zikir ba'da salat sembahyang fardu itu sebetulnya bukan cuma 33 kali ulangannya Pak. Ada 3 opsi sebetulnya mah. 33, 11, sama 10. Dan dan ketiga opsi ini sahih itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok beda-beda puasa, kenapa ya? Mungkin gini, kalau saya melihat Nabi itu kan yang punya visi yang demikian hebat. Dia sekarang sudah membaca kalau nanti itu umatnya makin banyak, bukan hanya banyak jumlahnya, tapi banyak juga kesibukannya gitu loh. Jadi jangan sampai mereka nggak zikir, jadi diberikan opsi pilihan zikir yang tidak begitu panjang. Contoh nih, kita habis sembahyang zuhur, diancam sama atasan, habis sembahyang ya jangan telat tuh, telat awas. Oh siap. Ini jangan mentang-mentang atasan manggil, kita habis sholat langsung cabut, jangan, zikir dulu. Aduh Pak, buru-buru, 10 udah kita ambil. Ya jadi jumlah sedikit tapi tartil ucapannya. Ketimbang Anda kejar 33, ya kan? Dikali 3 99, cuma begitu Pak, bacanya nggak tartil. Ya kadang-kadang menghilangkan makna zikir itu sendiri. Coba kalimat subhanallah, kalau Anda baca berulang-ulang, jadi apa sih bunyinya? Coba. Maaf ya, kita fair aja nih. Subhanallah nih, kita baca berulang-ulang dengan buru-buru, jadi nggak jelas ngomong apa tuh orang. Makanya kalau memang kita sibuk nih, wah kita ada pressure dari atasan, pokoknya harus segera dikerjakan pada sholat, tetap zikir. Ya, jadi siapa ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Gitu. Jadi tetap zikir, tapi jumlahnya dikurangi. Pilih aja tuh, kalau nggak 10 ya 11. Tapi kalau emang kita ada waktu banyak ya, nggak kemana-mana, easy going, santai begitu, maka makin banyak makin bagus. Ya, jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum. Yang pengen diingat oleh Allah sekarang, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan nungguin sakit, jatuh, kepentok, susah, merana, tersiksa dia, kecewa dia. Baru ingat kepada Allah. Satu. Ya. Yang kedua adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Apa artinya tuh? Mintalah kepadaku, nanti aku akan kabulkan. Janji Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ada yang tanya, Pak Ustaz, saya udah lama nih Pak minta kepada Allah nih Pak, udah sekian bulan lah Pak, tapi kenapa ya belum dikabulkan? Nah kira-kira kalau begitu masalahnya di mana tuh? Di kita apa di Allah? Kita doa kepada Allah nih sekian lama nggak ada pengabulan, di kita apa di Allah masalahnya? Oke, sekarang gini aja deh.
Kalau kita pinjam uang di bank, pinjam ya, bukan minta ya, pinjam uang di bank, ada nggak Pak syaratnya? Ada syaratnya Pak Unggul? Boleh kasih tahu? Siapa yang minjem nih? KTP. KTP doang? Oh enggak ya. KTP pasti. Kakak, jaminannya apa coba? Wow, mungkin sertifikat. Ya kan begitu kan? Ya kan? Itu kita minjem loh Pak. Minjem di bank manusia sama-sama orang. Syaratnya banyak. Ya enggak? Entah kadang-kadang di akses, kadang-kadang enggak kan begitu. Nah, kita minta kepada Allah enggak banyak syaratnya, cuma dua. Cuma dua. Enggak percaya? Nanti buka deh. Surah Al-Baqarah ya, ayat 186 kalau saya nggak salah nih. Di sana ada ayat yang menjelaskan tentang betapa ringannya, sedikitnya syarat yang Allah minta kalau ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum wih khusyuk banget ini sampai gak ada yang nyaut la'allahum syudun. Saya kalau begini Pak kata anteng curiga juga nih, ini paham atau bingung jangan-jangan ini. Ya, apa kata Allah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu, di mana Allah? Fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan orang yang minta kepadaku. Itu janji Allah ya. Nah, fal yastajibuli, tapi sebelumnya kata Allah, sebelumnya nih penuhi dulu dong perintah-perintahku. Tuh. Maaf ya. Kalau berdoa itu kita memohon atau memerintah sih sebetulnya? Hah? Memohon. Kata siapa tuh? Kata kita. Tapi redaksinya kadang-kadang perintah. Sebagai contoh nih, maaf ya. Apa nggak doa sembahyang duha? Ada loh beberapa potong doa sholat duha itu yang dipermasalahkan oleh ulama karena secara matan ini kayaknya kok aneh. Apa iya seperti ini doa Rasul kepada Allah? Dengar ya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan faqassirhu wa in kana haraman fatahhir. Ini yang punya kebiasaan sholat duha nih hafal pasti ya. Apa artinya? Ya Allah, kalau rezeki saya di atas turunin dong. Kalau di bumi ya Allah tolong dong keluarin. Kalau jauh deketin, kalau dikit banyakin. Atau lagi ya Allah ya, kalau kotor bersihin dong. Coba itu. Baru sembahyang duha 2 kali udah nyuruh segitu banyaknya. Itu kalimatnya keseluruhan semua itu. Makanya maaf ya, saya sih tidak bilang belum komen ya, tapi ini sudah mulai ada ulama yang mempertanyakan, apa iya seperti ini doa Rasulullah? Apalagi ada ucapan wa in kana haraman fatahhir. Kalau emang haram dibersihkan. Apa iya bisa? Seperti jadi ini sudah mulai digugat ya oleh sebagian ulama karena secara matan emang sedikit bermasalah. Tapi itu kalimatnya loh. Makanya kalau kita berdoa itu sebetulnya nyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita nyuruh Allah, barangkali begitu tanda kutip ya, mohon kepada Allah, apa yang Allah suruh kita kerjakan dulu. Yang mana Pak Ustaz? Yang banyak banget sih. Coba pilihlah yang paling utama. Apa itu? As-sholatu ala waqtiha. Sholat pada awal waktu, bukan sholat kalau ada waktu. Sholat pada awal waktu. Ini ibadah yang luar biasa ini. Ya, tapi maaf ya. Memang kadang-kadang kita brengsek Pak. Kalau kita ngobrol sama teman-teman nih, teman ngobrol gitu, gak lama Johor berkumandang. Ada Pak satu kalau kita bilang begini, maaf ya, gue pulang duluan. Lo mau kemana? Mau Johor gue udah azan tuh. Ya ilah, beri gue juga azan. Pernah nggak ketemu orang begitu? Pernah ketemu orang itu? Jadi begitu temennya mau sholat on time, ya ilah, juga azan. Pernah begitu? Ada Bu orang Ibu? Yang mana? Saya boleh. Loh,
teman soleh, ya kan, sholatnya on time kok bukan didukung, bukan dibantu, bukan diikuti, malah berjohor. Ya hati-hati loh, setan itu sebutan umum untuk makhluk Allah. Pertama nih ya, ingkar kepada Allah. Ya tuh. Yang kedua, menyuruh manusia ingkar kepada Allah. Yang ketiga, menghalangi manusia ibadah kepada Allah. Yang keempat, melecehkan orang ibadah kepada Allah. Jadi walaupun kita nggak sampai ke dalam taraf ingkar, kita melecehkan aja orang ibadah kepada Allah. Fashhadu fa innahu syaitan. Saksikan deh, dia itu adalah setan. Melecehkan. Bukannya malu, bangga gitu kita ikuti bareng-bareng yuk. Ini malah berjohor. Nah, tapi besok jangan dipakai ya. Kalau johor nih, berjohor, setan lu, jangan. Ya, ini asal tahu aja itu. Ya, jadi kalau teman itu jangan lecehkan. Nah, jadi kalau teman bisa on time, ini orang soleh ini. Alhamdulillah. Jadi penuhi perintah Allah dulu, nanti aku penuhi doamu. Ya. Jadi fal yastajibu, penuhi dulu dong perintahku. Tuh aku nyuruh begini, kerjakan. Aku bilang jangan begini-begini, tinggalkan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wal yu'minu bi, yakinlah kepadaku. Yakin bahwa Allah itu nggak akan Allah itu tidak tuli, dalam artian doa kita pasti akan dikabul. Dia dengar, tapi memang Allah punya cara sendiri, waktu sendiri, kapan kira-kira doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak kalian? Nabi Musa ketika sudah sampai di pinggir Laut Merah kan berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, selamatkan kami dari orang-orang yang zalim, ya kan? Ketika kata Allah, wahai Musa, pukullah laut dengan tongkatmu. Itu masih bingung tuh. Orang minta diselamatkan kok suruh mukul laut ini. Jadi sampai detik itu belum ada bukti yang Allah bantu. Belum ada tuh. Bukti dipukul, oh ini pengabulan doa itu dengan mukjizat terbelahnya lah lautan. Nabi Nuh juga bingung awalnya ketika disuruh bikin apa tadi? Bikin perahu. Di mana bikinnya? Di atas gunung. Gila nggak tuh? Coba kalau atasan ente nyuruh ente bikin perahu di gunung, apa kata ente? Gila. Disuruh bikin, tapi kan itu perintah Allah, kerjakan. Begitu banjir datang sampai ke gunung, wah ini bentuk pertolongan Allah. Perahu ini ternyata, subhanallah. Bahkan Nabi Ibrahim, itu ketika dia sudah menempelkan pisau di leher Ismail, itu belum ngeh di mana itu pertolongan Allah. Begitu yakin dia Allah nggak akan mengecewakannya, dia sembelih Ismail, subhanallah. Diganti dengan kibas yang besar. Jadi emang kadang-kadang begitu. Kita kudu jatuh dulu, sampai ngenes banget. Kita udah ngengser, udah nyerah banget nih. Mana pertolongan Allah nih, sudah minta kepada Allah. Baru datang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya? Paham nggak? Kira-kira kalau ente dikabul seperti itu, jangan suuzon dulu ya. Ya mungkin kita pun seperti itu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku semua hal. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi emang siap-siap ya. Allah punya kebijakan yang absolut, yang nggak bisa yang nggak bisa diutak-atik. Jadi gini, kadang-kadang kita minta A dikasih B. Kita minta hari ini dikasih B, besok. Kita minta buat kita, yang dapat malah anak kita. Boleh jadi seperti itu. Ya tahu nggak? Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, ya Allah bangkitkan di kota ini seorang nabi yang mengajarkan manusia tentang kebenaran. Dikabulkan, cuma jaraknya jauh. Ya, jarak Nabi Ibrahim berdoa dengan diutusnya Muhammad Rasulullah itu jauh jaraknya itu. Ratusan tahun dikabulkan, tapi emang lama. Ya, jadi kalau kita agak lama dikabulkan ya sabar dulu ya, karena boleh jadi Allah punya rahasia sendiri. Minta calon suami orang Indo, boro-boro, dapatnya orang Pesing malah. Aneh kan? Allah bagaimana? Kayak minta orang Indo, mengapa orang Pesing ini nempel sama saya? Allah punya rencana. Ya mungkin kalau akhwatnya dapat orang Indo mungkin repot, gitu.
belum beda agamanya Pak Unggul ya, entah nyuruh masuk ke dalam agama Islam dulu, kalau mau, kalau enggak stres ente nanti. Kalau serius, kalau pura-pura, kan banyak yang pura-pura kan, ya enggak, mu'alaf nih nikah dengan seorang muslimah, dapat anak 2 atau 3, kembali ke agama yang lama, anak dibawa sama dia, kan kita bisa sedih banget begitu ya. Atau mungkin juga kalau misalnya dapat orang Indo, baru kalau orang mana-mana gitu, orang luar negeri, kalau pulang kampung repot, naik pesawat, ya kan, kita orang sini kampung, ya dekatlah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi yakinlah pengabulan doa itu kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ya. Ya, ketiga apa itu? Yang ketiga adalah la in syakartum la azidannakum. Ya, wahai manusia, kata Allah, apabila engkau bersyukur kepadaku, aku pasti akan tambahkan nikmat itu untukmu. La azidannakum. Di sini ada nunut taukid, ada nun penekanan yang bermakna enggak, pasti aku akan tambah. Nah, yang bilang pasti itu Allah. Ya, tapi penambahan itu tentunya kembali kepada kebijakan Allah. Contoh begini, maaf. Kalau orang yang kaya raya itu, cara bersyukurnya bagaimana sih? Orang kaya nih, bagaimana? Sedekah. Orang bersedekah itu apa kata Allah? Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu sedekah yang dia keluarkan itu seperti 1 biji ya, yang bertangkai itu 7. Kemudian dari tangkai 7 tadi, tiap tangkai berbuah 100. Kalau pakai logika orang-orang awam nih, kalau bersedekah 1000 jadi berapa tuh? Jadi berapa itu? 1000 nih, anda sedekah nih, jadi berapa tuh? 7.000 kan? 7.000, tiap-tiap 7.000 ya. Kemudian tiap tangkai berbuah 100, jadi berapa tuh Pak Unggul? 300.000. Nah, 1000 kita berinfak, bersedekah sebagai syukur kepada Allah, Allah ganti 700.000. Tapi nggak selalu kadang-kadang. Karena banyak orang sedekah bersyukur kepada Allah, dengan diberikan harta, dia banyak sedekah, hartanya nggak balik. Jadi sedekah 1 juta nggak dipulang 1 juta. Makanya maaf Pak, saya kok nggak begitu nggak begitu klop begitu dengan kebiasaan orang yang kalau sedekah itu kadang-kadang suka nyebut sedekah 100.000, mudah-mudahan aja ntar malam Allah ganti 100 juta. Boleh nggak begitu? Bisa nggak begitu ya? Ente sedekah cepet nih, Allah ganti 100 juta. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Nyaut dong, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma nggak selalu. Jadi nggak selalu kita bersyukur kepada Allah sedekah 1 juta, lalu ganti 10 juta. Loh Pak, nggak diganti dong, diganti, tapi dengan sesuatu yang mungkin pastinya Allah lebih tahu. Ingat ya, Allah itu memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan, tidak selalu yang kita inginkan. Kan mungkin kita sedekah 1 juta, uangnya nggak kembali ya, tapi alhamdulillah orang tua kita sakit, sembuh, ya toh? Kita sakit, sembuh. Ada masalah yang udah mentok kanan kiri, nggak ada way out, tiba-tiba ada jalan keluar. Diganti, tapi dengan jenis kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kata para ulama begini, syukur itu seperti seutas tali. Dia bisa mengikat nikmat yang sudah ada, dan bisa menarik nikmat yang belum ada. Ya, jadi kalau orang bersyukur karena dia punya banyak harta, ya insya Allah Allah tambah hartanya, amin. Ya, yang bersyukur karena dia punya ilmu, Allah tambah ilmunya, amin. Yang bersyukur karena dia sudah punya istri, Allah tambah istrinya, Amin. kok nggak amin? Amin juga ya, amin. Ya, bahaya kan Bu, kalau bermakna diganti itu penambahan, nanti bersyukur punya istri, tambah istrinya kan repot. Mungkin nggak begitu kali Bu ya, tapi istrinya dibikin soleha, sehat, ya karena sebagainya, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat nih, saya ambil 4 aja ya, karena waktu sempit banget ini. Sebenarnya saya siapin ada 10 ini mah, tapi enggak lah. Ada satu lagi nih yang paling sensitif ya, tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sini saya cari dalam surah Al-Anfal ini. Al-Anfal ayat subhanallah. Ya. Jadi ini keempat ya, yang terakhir dalam kaji kita hari ini. Al-Anfal. Ya. Allah berjanji yang keempat apa coba?
Allah nggak akan mengazab kita selama kita minta ampun kepada Allah. Dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Al-Anfal ayat 33. Apa artinya? Allah nggak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ini penghormatan kepada Rasulullah ya. Jadi nggak akan ada azab selama Rasul bersama dengan mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, sekarang kan Nabi udah nggak ada nih. Ya, saya katakan yang Allah sayang kan udah nggak ada nih. Bagaimana? Apa kata Allah? Dan Allah nggak akan mengazab mereka selama mereka minta ampun. Nah, di sini nih. Ya, jadi walaupun Rasulullah sudah wafat sekian tahun lamanya, kita nih yang hidup di tengah-tengah kondisi yang tanpa seorang nabi, cukup banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menahan azab buat kita. Ya, jadi azab itu akan turun kalau kita nantangin. Coba baca sejarahnya dah. Itu namanya kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Lut. Kok diazab kenapa coba? Karena mereka menentang Allah dan menantang Allah. Menentang perintah Allah dan menantang mana azab. Ayo turun semua azab. Nantangin. Nah kan nantangin ya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bicara masalah dosa, saya kira nggak ada orang yang nggak punya dosa ya. Tapi kalau Anda cari orang yang punya dosa, cuma banyak beristighfar, insya Allah kita orang-orangnya. Banyak beristighfar, yastaghfiru, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak akan ada siksa lah insya Allah selama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kontan, ya. Jangan mikir-mikir dulu, bikin dosa nih. Dosa lo. Oh, saya bilang dosa. Masa sih? Iya. Istighfar enggak. Kena itu urusannya. Ya maaf ya. Seumpama kata kita minim ilmu agama, cara mengetahui dosa atau bukan gampang. Sal qalbak, tanya hatimu. Kenapa? Al-ismu huwa ma haka fi sadrik. Dosa itu kata Rasul sesuatu yang menggelitik dalam kolbumu. Jadi kalau Anda imannya bagus, begitu bikin dosa nih, hati kita merasa nggak nyaman. Dosa berarti. Walaupun Anda minum ilmu agama, tapi kalau gitu, udah dosa. Istighfar kepada Allah. Ya, tapi dari hati. Karena banyak istighfar yang tidak bermakna, hanya ucapan lisan. Itu bisa menahan tuh. Menahan azab, ya. Jadi Allah berjanji, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala biar cair ya. Azab nggak akan turun kepada kita. Dan terakhir nih, maaf, kemarin tuh waktu kabut asap di negara kita ada yang tanya, Pak, itu azab atau teguran? Ayo, kalau menurut Anda apa tuh? Itu kan sampai mendunia kan, sampai jadi komentar di mana-mana. Itu azab Bapak atau teguran? Kalau saya tanya kepada anak-anak Indonesian, apa tuh? Emang sekarang sudah sirna ya karena ada hujan kan. Waktu ketika azab atau teguran? Begini loh. Kalau Anda pengen tahu ini azab atau teguran, jangan tanya orang-orang ya. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Pertama begini, yang tahu ini azab atau teguran cuma Allah satu. Yang kedua kita. Jadi gini, kalau suatu musibah menimpa orang-orang yang tidak soleh, maka itu adalah azab. Atau paling rendah teguran. Tapi kalau itu menimpa orang-orang yang soleh, maka itu adalah ujian. Nabi Daud, ya kan? Nabi Ayub, ya kan, yang sakit sekujur badan kan, dikatakan dia katanya sakit kulit sekujur badan, itu kan ujian buat beliau. Nah kalau ente sakit sekujur badan, korengan apa tuh? Subhanallah. Ya, mungkin teguran. Jadi kalau buat orang-orang soleh itu ujian, kalau buat orang yang tidak soleh itu adalah azab. Paling banternya itu adalah teguran. Tapi Anda kata teguran, bersyukurlah itu ada di dunia. Kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar banyak-banyak, semoga Allah menahan azabnya untuk kita. Kalau emang kita perlu diazab. Ini 4 janji Allah ya. Pertama, fazkuruni azkurkum, ya, ingatlah kepadaku, nanti aku pun akan ingat kepada kalian. Yang kedua adalah
ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku akan kabulkan. Yang ketiga, la in syakartum la azidannakum, bersyukurlah kepadaku nanti aku tambahkan. Yang keempat, wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun, ya, dan Allah berjanji enggak akan mengazab kita selama kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekira itu aja lah isinya, ya. Ini ada waktu sedikit lagi tuh, ada 10 menit Ustaz, ya. Barangkali ini untuk jamaah sekarang kesempatan untuk sekedar menyambung lidah dari pembahasan tadi tentang janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ingat ya, bicara masalah janji Allah kedepankan iman. Ya, karena Allah nggak bisa diintervensi. Ya, dalam artian dalam masalah doa, ya. Kita udah minta ini kok dikasih itu, kenapa? Allah punya kebijakan yang lain, ya. Kalau orang tua aja bisa memilih yang terbaik buat kita, Allah lebih bisa lagi. Dan Allah lebih sayang kepada kita dibanding sayang orang tua kepada kita. Jadi makanya kita yakin aja dah, Allah nggak akan mengecewakan kita. Selama kita nggak pernah mengecewakan Allah, ya maaf ya, nggak pernah lalai kepada Allah, Allah nggak akan mengecewakan orang-orang yang beriman. Ya, nggak akan mengecewakan. Makanya ini kita harus ke depan iman dulu. Kalau tanpa iman kita akan bimbang. Mana ini katanya astajiblakum, mana 3 bulan gue minta sama Allah, belum ada ramah-ramahnya, apa gimana ini Ustaz? Nah, di sini kita kadang goyang nih. Kalau udah begitu tuh, nah repot nih. Ini termasuk buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada manusia aja dosa kan katanya, ya, apalagi kepada Allah. Ya, silakan. 10 menit ke depan, barangkali ada yang mau diketengahkan sepanjang yang saya bisa jawab, insya Allah. Tapi kalau nggak bisa jawab, mohon maaf, akan saya jadikan PR untuk pertemuan yang akan datang kalau ketemu lagi, ya. Saya nggak berani ngarang-ngarang omongan, kalau nggak tahu aja Pak Unggul, ya. Soalnya kalau kita nggak punya ilmunya, kita ngomong takut salah. Bukan manusia aja Pak, tanggung jawabnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berat nanti urusannya. Ya. Silakan Bapak, Ibu, barangkali ini saya manggil apa sih? Manggilnya Bapak, Ibu atau Mas atau Mbak ini? Saya panggil Emak tampangnya aki-aki. Iya, saya panggil Mbak atau anaknya udah 2 gitu, ya. Silakan. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya apalagi syukur juga, ya. Halo, ya. Assalamualaikum. Ya, lagi ada acara nih, kenapa? Di Dan Mogot. Dan Mogot. Damang. Oh gitu, ya, ini lagi di Dan Mogot. Oke Bang, ya, makasih, ya. Salam. Kalau nggak ada, saya punya satu doa nih. Maaf, ini mungkin buat tambahan aja Pak, ya. Sayang nih 10 menit kalau kita nggak pakai, mumpun dikasih waktu oleh pihak manajemen. Nanti kata Rasulullah akan tiba suatu masa, tapi Nabi kagak nyebut ya tahun berapanya, suatu masa mungkin yang menjelang kiamat lah. Yang pada masa itu kata Rasulullah, banyak manusia yang pagi-pagi beriman, siang-siang kufur Pak. Sore beriman, sore Islam, malahnya murtad. Ya, jadi pagi-pagi bener, siang-siang PA. Sorenya waras, malamnya gila. Ya. Ini kalau kita artikan secara matang itu macam-macam. Ya, jadi sebetulnya ini karakter manusia yang gak punya kekuatan batin, termasuk dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dia pakai baju seksi. Ya enggak, sekarang tobat kali gitu ya, pakai hijab. Alhamdulillah. Sampai kantor kan kaget teman-teman tuh. Dia kata begini, wow, ustazah udah sampai nih. Wih, langsung ngambek. Pulang ke rumah dibuka hijabnya, nggak jadi berhijab. Itu tantangan sebetulnya. Soalnya ada, kita punya selebritis, maaf ya jangan sebut nama lah, itu kan yang sudah berhijab kan, karena faktor tuntutan karir barangkali dia harus nggak pakai hijab, dibuka lagi. Ya, padahal kalau dia yakin Allah tuh tidak miskin. Istiqomah dalam agama Allah nggak akan membuat Anda miskin. Itu. Jadi kadang-kadang begitu kita.
ya kita megang agama tuh lemah gitu. Jadi kita bisa bolak-balikan tergantung kita punya kepentingan. Wah, kalau emang untung kenapa enggak seperti itu? Itu akan muncul masa itu. Jadi kalau secara kasarnya pagi beriman, sore kufur. Tapi orang-orang yang nggak kuat beriman nggak begitu. Banyak orang yang tahu kebenaran tapi nggak bisa ikut kepada itu kebenaran. Kayak sembahyang tahajud. Siapa sih orang yang nggak paham sembahyang tahajud? Tahu semuanya, hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya. Tapi yang kuat melaksanakan tahajud, saya kira tidak semua yang hadir pada hari ini, betul nggak? Betul nggak? Yang tahu nggak? Tahu kan? Fadilahnya tahu kan? Kenapa nggak sholat? Karena nggak kuat. Maka Rasul mengijazahkan sebuah doa yang sangat simpel kepada Ali bin Abi Thalib. Baca ini, maka insya Allah engkau akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan hari ini, nggak sampai setengah 2 dah, Anda pasti sudah akan hafal. Yakin saya. Kalau nggak hafal juga, pertanyakan kemampuanmu. Kita baca yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wassadad. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wassadad. Allahumma hdini wasaddidni wa as'alukal huda wassadad. Ini doa maksur ya Pak ya. Doa maksur itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya. Isi dan redaksinya Rasulullah punya itu. Jadi kalau kita mengamalkan doa ini, kita ada pengamalan sunnah. Makanya kalau bisa jangan cuma dibaca artinya, diambil isinya tapi nggak diambil Arabnya. Ya, jadi membaca doa dengan bahasa aslinya, paling tidak kita menyamakan gerakan lidah kita dan gerakan lidah Rasul dulu ketika mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ya, jadi walaupun nanti Anda tahu, oh ini artinya Pak sama aja saya ngerti, tapi kalau bisa pakai Arabnya dengan bahasa asli, ya dengan bahasa itu Rasul ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku. Jadi yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sampai dibalik nih, ya. Wasaddidni, dan kuatkanlah diriku untuk ikut yang benar-benar tadi. Jadi jangan cuma tahu, belajar nih, tahu nggak dipakai, belajar nih, paham nggak diamalkan. Itu banyak begitu tuh, banyak ya, banyak begitu. Ilmu mah, masya Allah, disebutnya ngaji hampir tiap hari, banyak banget, catatannya luar biasa. Tapi nggak bisa menjadikan dia orang yang lebih soleh. Tetap tajam lidahnya sama orang, enteng tangannya, ya nggak, busuk hatinya, tuh. Karena emang nggak bisa melaksanakannya. Jadi ya Allah tunjukilah aku, ya. Kemudian dan kuatkanlah diriku. Wa as'alukal huda wassadad. Sungguh ya Allah, aku mohon padamu petunjuk dan kekuatan. Jadi ada pengulangan di sini dengan kalimat yang hampir sama, seakan-akan please deh. Tolong ya Allah, aku mohon padamu petunjuk dan kekuatan. Kalau saya sih melihat kita mungkin sudah punya petunjuk, insya Allah ya, amin. Sudah punya petunjuk, punya pengetahuan, udah ada ilmunya gitu, tinggal kekuatannya aja lah. Ya, nanti orang beragama Islam di akhir zaman itu akan dalam kebimbangan. Karena tadi banyak orang pandai bicara sehingga terkesannya kita salah sebagai orang Islam nih. Itu berarti itu. Poligami aja udah dipermasalahkan. Bahkan haji aja nih, haji. Ya, gara-gara kemarin itu sudah ada musibah ya. Badai pasir, kemudian keren yang jatuh nimpa jamaah sampai Mina. Sampai ada orang yang bilang haji itu ibadah yang berbahaya. Jadi nggak usah pergi haji kalau berbahaya. Coba itu. Ada yang bilang katanya mau digeser bulannya, jangan bulan haji. Ya, itu sudah mulai. Itu kalau kita nggak kuat iman, benar juga bahaya. Udah mahal-mahal, mati di sono. Siapa nama tuh orang bisa begitu. Nah ini hati-hati. Itu akan muncul masa-masa itu dan kita akan terombang-ambing. Kenapa? Nggak punya kekuatan. Ingat ya, ketika kita membaca perintah Allah seperti ini, itu dan sebagainya, Anda nggak menemukan hikmah apa tujuannya, bukan berarti perintah itu nggak ada hikmahnya. Tapi berarti ilmu kita kagak nyampe. Ingat gitu. Ya. Jadi wah, apa hikmahnya Pak? Saya belum tahu tuh. Berarti nggak ada hikmahnya Pak. Bukan nggak ada, kita belum nyampe ilmu kita. Tantangan tuh. Ya, karena kalau
Al-Quran itu terbongkar semua isi kandungannya, ya bukan Al-Quran dong berarti. Sampai di kiamat tuh Al-Quran nggak pernah habis digali. Tantangan buat kita itu. Ya, jadi ingat baik, jangan terombang ambing. Kalau kita katakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah, ya sudah. Mau dikata apa kayak jalan terus ya. Agama itu nggak semuanya bisa kita akalkan. Ada yang sifatnya ta'abudi, sami'na wa ata'na. Mau dibilang kolot kayak jadul, kupon, nggak gaul, payah, lu kagak modern, terserah. Ini agama gua. Ya, sami'na wa ata'na. Kuatin hati. Ya. Paham nggak? Terus jadi Allahumma hdini wasadidni wa as'alukal huda wassadad. Sudah hafal? Baca lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini wasadidni wa as'alukal huda wassadad. Allahumma hdini wasadidni wa as'alukal huda wassadad. Ya Allah, tunjukilah aku dan kuatkanlah diriku. Sungguh aku mohon padamu ya Allah petunjuk dan kekuatan. Gitu. Paham? Ya. Pak, udah 1:30? Cukup sekian? Ya. Baik, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, Abang Po yang saya hormati semuanya ya. Jadi sekira itu aja. Kalau dibilang Pak, ini pokoknya nggak begitu tandas Pak penjelasannya. Bagaimana mau tandas? Gua nyampe aja lu belum nongol tadi. Coba kalau on time kan banyak kan deh kita ceramahnya ini. Ya maaf ya. Jadi ya kesalahan bukan di pihak saya kelas. Ya saya tadi jam berapa Unggul? Jadi kita jam 12 sudah sampai sini nih dengan Pak Unggul. Ya beliau bareng saya tadi alhamdulillah ya. Jadi kalau mungkin nggak tandas ya mohon maaf aja ya karena waktu nggak begitu banyak. Jadi saya semata-mata menghormati kebijakan manajemen aja lah. Ya udah ngasih waktu. Kalau kita nggak amanah nanti bisa dikurangi lagi waktunya kan begitu ya. Terima kasih ya udah bisa menyimak. Mohon maaf ya, mungkin kalau ceramah mah nggak ada salahnya deh, mungkin cara saya Pak yang salah, bahasanya ya nggak, atau mungkin banyolannya, jok-joknya barangkali banyak yang tidak mengenal dan sebagainya dan terasa kurang enak di hati jamaah sekalian. Mohon maaf ya. Insyaallah nanti kalau ada waktunya kita ketemu lagi. Semoga sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi tausiah dari Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita lafazkan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.